Halo Sobat Trader, ketemu lagi dengan saya Eko Trijuni dan saya dalam market analis untuk forex.com dan kali ini saya akan membawakan outlook untuk analisis mingguan untuk forex dan komoditi yang kita khususkan ke gold, crude oil, dan Euro USD serta GBP USD. Itu untuk outlook untuk tanggal 17 sampai dengan 21 April 2023. Oke, Sobat Trader, sebelum kita mulai untuk melihat kira-kira outlooknya akan seperti apa, kita akan coba lihat dulu, kita cek dari kalender ekonomi untuk sepanjang pekan ini yang kira-kira bisa kita cek ya untuk data ekonomi high impact-nya saja. Oke, yuk kita akan cek untuk pekan ini. Oke, ini dia. Oke, jadi untuk hari Senin tidak ada data ekonomi yang terjadwal. Ini saya gedein dikit ya. Oke, itu dia. Yang ada hanyalah untuk hari Senin tanggal 17 April 2023 hanya akan ada speech dari Presiden European Central Bank, Christine Lagarde. Kemudian di tanggal 18 April hari Selasa itu ada RBA meeting minutes, itu semacam notolenya aja apa yang melatar belakangi keputusan Reserve Bank of Australia dalam keputusan suku bunga mereka yang terakhir. Kemudian ada GDP dari China untuk kuartal pertama year on year yang diperkirakan naik dari 2,9% jadi 4%, dan ini adalah pertanda positif ya, karena kenaikan GDP, kenaikan PDB apalagi pasca COVID di Cina ya, yang berpusatnya dari Wuhan ya, kita tahu di negara tersebut. Dan ini kayaknya bakal bagus karena industrial production-nya juga di jam yang sama, jam 9 pagi, tanggal 18 April 2023, itu ada industrial production-nya juga untuk year on year, untuk bulan Maret juga naik, diperkirakan dari 2,4% jadi 2,6%. Ini kemungkinan besar akan juga berpengaruh kepada dolar Australia. Jadi cek aja juga nanti untuk trading di Aussie ya. Kemudian pukul 13 waktu Indonesia Barat di tanggal 18 juga ada average earning index dan bonus untuk bulan Februari. Dari Inggris perkiranya turun dari 5,7% jadi 5,1%. Kemudian ada climate count change juga. Ini kayak jobless claim-nya kalau di Amerika Serikat dari minus 11,2 ribu, berarti minus 11.200. Ini diperkirakan naik jadi 10.200. Wow, ini luar biasa ya. Buruk untuk GBP. Jadi nanti cek aja pukul 13 waktu Indonesia Barat GBP USD ini akan seperti apa. Kemudian untuk pukul 16 di tanggal yang sama data dari kawasan Euro ada German ZEW Economic Sentiment untuk bulan April dari 13 diperkirakan naik menjadi 15. Sentimennya cukup positif, kita akan lihat nanti bisa berpengaruh di Euro USD, oke? Lalu malamnya ada data dari Amerika Serikat, yaitu building permits untuk bulan Maret yang diperkirakan turun dari 1,55 juta menjadi 1,45 juta. Ini buruk kalau memang terjadi seperti itu, apalagi kalau ternyata actualnya jauh lebih kecil daripada forecast-nya. Ya, jadi kalau datanya terhadap US dollar berarti ya hampir ke semua currency pair akan berpengaruh ya, terutama yang major dan commodity, terutama gold dan silver. Crude oil mungkin akan terpengaruh juga. Kemudian ada data dari Kanada, pukul 19.30 juga untuk Indonesia Barat, yaitu CPI, core CPI untuk month on month untuk bulan Maret, belum ada forecast-nya, tapi data sebelumnya 0,5%, dan ini bisa berpengaruh kepada currency pair USD Canadian dollar, kemudian juga bisa ke crude oil, ya, karena dolar Kanada ini juga dikenal sebagai petrodollar. Oke. Lalu untuk hari Rabu, tanggal 19 April 2023, ada data CPI year on year bulan Maret untuk mata uang Inggris, pound sterling, datanya dari Inggris, pukul 13 waktu Indonesia Barat, diperkirakan turun dari 10,4% menjadi 9,8%. Kemudian pukul 16, ada data Euro, CPI-nya unchanged, lalu seperti biasa di hari Rabu, 21.30, waktu Indonesia Barat, data dari Amerika itu crude oil inventories, US crude oil inventories, yang diperkirakan akan turun dari 0,597 juta barel menjadi minus 0,583 juta. Ini berarti pengurangan suplainya luar biasa, sehingga ada kemungkinan nanti crude oil, nggak tahu ini, kayaknya kalau memang benar dia seperti ini datanya, terbangnya bisa lumayan nih crude oil. Nanti kita akan cek kira-kira sampai berapa secara teknikal. Oke, hari Kamis, data dari Selandia Baru, New Zealand, untuk pukul 5.45 ini pagi banget, habis subuh. Untuk CPI dari New Zealand, untuk kuartal
Pertama, di tahun ini itu diperkirakan naik dari 1,4% menjadi 1,8%. Sementara nanti dari China juga pukul 8.15 di hari yang sama akan diumumkan untuk tingkat acuan suku bunga dari China. Jadi PBOC itu People's Bank of China, bank sentralnya China, ada loan prime rate. Nah, jadi suku bunga acuan untuk pinjaman ya. Kemudian dari pukul 18.30 dari kawasan Euro, ECB publishes account of monetary policy meeting, jadi kayak not to land-nya lah, kayak minutes-nya kalau dari Fed. Kemudian pukul 19.30 seperti biasa hari Kamis, ini jobless claim, dan ini sangat dinanti juga. Seperti biasa kemarin-kemarin juga ada data ini diumumkan. Nah, ini pasarnya luar biasa atraktif ya. Dari 239.000 diperkirakan naik tipis jadi 240.000. Oke, jelek forecast-nya. Nanti katakan lihat seperti apa. Lalu dibarengi dengan pengumuman Philadelphia Fed Manufacturing Index untuk bulan April yang diperkirakan akan naik dari minus 23,2 menjadi minus 20. Jadi cukup baik mix ya. Next, pukul 9 malamnya, pukul 21 waktu Indonesia Barat, dari Amerika Serikat juga ada existing home sales untuk bulan Maret. Diperkirakan turun tipis dari 4,58 juta menjadi 4,5 juta. Oke, terakhir di minggu ini di hari Jumat, tanggal 21 April 2023. Nah, ini bertepatan dengan hari Kartini dan malam Lebaran insya Allah ya, malam Lebaran untuk 1444 Hijriah. Untuk live sudah tidak ada ya tanggal 21 karena terakhir nanti akan tanggal 20 live sampai sebelum Lebaran. Kita akan mulai lagi live analisisnya di tanggal 27 April ya setelah kami habis pulang dari mudik ya. Oke, ada data dari Inggris pukul 1 siang, pukul 13 waktu Indonesia Barat, retail sales month on month 1,2%, tidak diketahui, belum diketahui forecast-nya. Kemudian pukul 14 dari Inggris juga retail sales untuk month on month untuk bulan Maretnya. Nah, ini ada dua ya dari Sotocom. Oh, ini berarti satu ini. Ini kayaknya ada kesalahan dari datanya. Kemungkinan ya 1,2% menjadi minus 0,5%. Lalu 14.30 data dari kawasan Euro, German Manufacturing PMI untuk bulan April dari 44,7 diperkirakan naik menjadi 45,6. Dan 15.30 data dari Inggris juga ada 3 data high impact yang akan dirilis bersamaan. PMI semuanya, yang satu composite PMI, manufacturing PMI, dan services PMI. Dan kalau kita lihat secara umum, dia cenderung akan mengalami kenaikan. Dari 50,2 ke 52,6 dari untuk composite PMI-nya, untuk manufacturing PMI-nya dari 47,9 jadi 48,5, services PMI-nya dari 52,9 jadi 53. Dan yang terakhir 19.30, dari Kanada ada retail sales month on month untuk bulan Februari yang diperkirakan turun dari 0,9% jadi 0%. Jadi tidak ada peningkatan untuk bulan Februari di Kanada untuk retail sales-nya. Dan ini kemungkinan akan berpengaruh juga ke crude oil, terutama pasti USD Canadian dollar ya, kemungkinan besar seperti itu. Oke, itu untuk outlook secara fundamental. Kita akan cek outlook-nya secara teknikal. Alright. Kita cek dulu dari indeks dolar ya, DXY. Kalau kita lihat indeks dolar di time frame 4 jam, sobat trader, kalau kita lihat dari sini, dia cenderung bergerak dalam downtrend. That's it. Ya, kita bisa sesuaikan di sini. Alright. Kalau mau yang bagusnya, dia masih downtrend anyhow ya. Kalau kita mau ambil trendline yang agak lebih bagus, kita bisa double kayak gini nih, sobat trader. Oke, jadi selama dia masih berada di bawah area trendline ini, jadi ada 2 trendline yang saya ambil, boleh seperti itu. Ada area trendnya, dia masih cenderung akan downtrend. Oke, sekarang kita akan cek di gold. Nah, gold ini sobat trader ini menarik ya. Ini menariknya adalah karena kita sudah bisa melihat nih, kalau kita lihat di outlook-nya ya, untuk ini dia uptrend kan. Nah, kemudian kita bisa melihat ada kita mau pakai support resistance ya sekarang. Support and resistance. Oke. Kita bisa melihat bahwa dia lagi koreksi dan mentok di area support maksudnya. Kalau diambil Fibonacci retracement sih, kalau diambil dari sini ke sini sih bisa, tapi saya mau pakai support resistance dulu karena ini obvious, sangat kelihatan jelas sekali. Dia nyampe ke area support ini arealnya berapa ini ya? Area supportnya itu ada di kisaran 1998,51 sampai 1982,2. Nah, ini sobat trader di pekan ini, kalau Anda mau cari konfirmasi sinyal buy lagi, kalau dia masuk ke area sini lagi, boleh ambil konfirmasi sinyal buy lagi.
Kemudian untuk target di bawahnya ke area ini, itu ada di area, ini kan udah kelihatan ada resisten ya, kebetulan sekali sudah di pas, sudah saya gambar-gambar kemarin, itu ada di 2031,66 sampai 2048,25. Nah, di area situ untuk targetingnya, kalau dia rebound. Nah, sebaliknya Sobat Trader, kalau dia break ke bawah 1982,20 mungkin dia akan turun nih. Nah, turunnya kira-kira kemana ini Sobat Trader? Oke, turunnya itu mungkin kira-kira akan ke sini. Akan ke area 1946,2 sampai 1933,68. So, ini untuk trade setupnya sudah ada semua buy dan sell. Next, kita move ke crude oil. Oke, nah crude oil ini Sobat Trader kalau kita lihat, ini sebenarnya tidak banyak perubahan sejak dia break ke atas area resistance ini. Sekarang dia masih berkutat di area resistance ini. Kalau saya tulis ini area resistance-nya adalah ini kisaran 81,62 sampai 83,55. Dan yang kita akan lakukan adalah kalau dia break ke atas area ini, ya Sobat Trader, saya bisa sampaikan di sini, kita kayaknya pakai breakout aja sepanjang minggu ini. Tapi kalau Anda mau ambil buy sell di area resisten dan supportnya sih boleh. Misalkan kalau dia naik ke area support Anda sell di sini, turun ke area, naik ke area resistance maksudnya, ke area support Anda buy di sini boleh-boleh saja. Tapi kayaknya kalau untuk kondisi seperti ini, kalau terjadi breakout, ini bisa enak. Breakout ke atas atau breakout ke bawah. Nah, kalau dia breakout ke atas 83,55, maka target pergerakan berikutnya adalah di 85,83. Sebaliknya kalau dia break ke bawah 81,62, nah itu ada kemungkinan dia anjlok bisa sampai ke 78,92 itu sepanjang pekan ini. Ingat Sobat Trader, ini adalah outlook teknikalnya. Fundamentalnya tadi kita sudah bahas. Kalau Anda mau memanfaatkan juga analisis fundamentalnya atau teknik strategi trading menggunakan analisis fundamental atau memanfaatkan data ekonomi high impact, silakan nanti cek di tanggal yang bersangkutan. Oke? Next, kita move ke Euro USD. Oke, Euro USD ini menarik. Ini pas banget. Saya mau pakai Fibonacci retracement saja. Fibonacci retracement tadi untuk gold dan crude oil kita pakai support resistance plus action ya. Nah, ini Fibonacci retracement Sobat Trader. Kalau kita lihat, dia ini swing-swingannya di sini oke banget. Ini dia. Oke, sekarang kita sudah bisa lihat dia koreksi ke area acuan support Fibonacci retracement-nya yaitu area 1.09815 sampai 1.09239. Nah, itu dia. Rebound, oke. Ada kemungkinan nggak dia balik ke support lagi? Ada. Nah, kalau itu terjadi, Sobat Trader, Anda tetap masih bisa mencoba untuk mencari konfirmasi sinyal buy di area tersebut. Dengan potensi rebound-nya itu kira-kira ke area ini. Itu di area 1.10172. Dan kalau dia tembus juga ke atas 1.10172, maka target pergerakan selanjutnya adalah 1.107 1.10749. Oke, seperti itu kira-kira untuk Euro USD. Nah, kalau Anda buy di area ini, disarankan stop loss di area ini, Sobat Trader, lihat ini ada area 76,4 Fibonacci retracement itu di kisaran 1.08882, karena kalau dia break ke bawah area tersebut, ada kemungkinan dia akan bergerak turun menuju area 1.08305. Itu untuk Euro USD sepanjang pekan ini ya. Oke, next kita move ke GBP USD. Untuk GBP USD, Oke, saya akan pakai support resistance lagi ya. Support and resistance. Oke, kalau kita zoom out ini apa ini kelihatan nggak ini? Salah. Oke, oh ya ini uptrend ya. So nice uptrendnya. Oke, kalau gitu sekarang kita punya support di sini ya pasti ya. Ini kan ada bounce di sini. Kalau kita zoom out, wah bagus sekali ini. Ada bounce di sini, ada konsolidasi di sini, ya kan? Ada konsolidasi di sini juga dan bounce juga di sini. Nah, oke, di situ berarti adalah area support yang cukup patut ya. Sekarang kita akan coba zoom in lagi. Oke, kira-kira gimana lagi? Oh, ini juga bisa diambil. Jadi area supportnya itu kira-kira di sini. Ini ya, ini sama sini.
cat belakang, oke, nice. Itu berarti di area 1.23626 sampai 1.23436, cukup tipis ya, cukup tipis. Oke. Oh, saya akan koreksi sedikit Sobat Trader. Ini adalah yang lebih baik untuk dijadikan acuan. Lihat, lihat ya, ini 1, 2, 3, 4, 5. Itu acuannya cukup bagus, berarti itu yang paling bagus. Jadi saya ubah dia di area 1.2398. Jadi sepanjang pekan ini kalau dia tidak break ke bawah 1.23436, dia tidak break ke bawah 1.23436, ini garisnya itu masih bisa up. Jadi kalau yang bisa kita lakukan adalah di pekan ini kita coba nanti cari konfirmasi sinyal buy kalau dia masih ada di area support ini. Area supportnya yang ini berarti oke, itu dia. Nah, untuk target ke atasnya mungkin kita ambil area sini aja pertama. Ya, target saya kasih hijau dulu deh, biar beda. Oke, target yang kedua mungkin di sini dulu ya. Jadi kalau dia rebound, kemungkinan akan nargetin untuk pekan ini di area 1.24555 sampai 1.25011. Oke. Nah, sebaliknya Sobat Trader kalau dia break ke bawah 1.23436, ini target selanjutnya adalah di area ini. Area ini yang pertama di sini 1.22722, mana lagi? Ada lagi nggak? Kita zoom out. Jauh sih. Ya, oke lah di sini ya. Oke, berarti kalau dia break ke bawah 1.23436, maka target penurunan selanjutnya adalah kisaran ini. 1.22673 sampai 1.22030. Oke. Itu yang bisa kita bahas. Kita sudah bahas dari fundamental seperti apa, indeks dolarnya seperti apa, goldnya seperti apa, crude oil, euro USD, dan GBP USD kita sudah bahas. Oke? So, Sobat Trader, saya pikir itu dulu yang kita bisa bahas untuk outlook mingguan untuk sepanjang pekan ini tanggal 17 sampai dengan 21 waktu 17 sampai 21 April 2023. Oke, itu dulu untuk outlook secara mingguan. Saya Eko Trijuni pamit dulu. Salam profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.